Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mendengar kalimat ini, talbiyah ini, hati kita orang-orang yang beriman insyaallah akan bergetar. Apalagi para calon jemaah haji yang telah menunggu lama untuk bisa berangkat. Sebagaimana yang kita ketahui, alhamdulillah tahun ini kita Indonesia dapat kuota yang cukup besar, kembali normal 221.000. Nah, setelah kuotanya jelas, kemudian para calon jemaah haji menunggu berapa biaya yang harus mereka bayarkan. Nah, setelah menunggu sekian lama, akhirnya malam tadi panitia kerja DPR bersama pemerintah sudah menyepakati. Dan alhamdulillah, kabar gembira juga untuk para calon jemaah. Angkanya tidak jadi, tidak persis sama seperti yang diusulkan pemerintah beberapa waktu yang lalu. Sebagaimana yang kita ketahui, pemerintah melalui Menteri Agama waktu itu mengusulkan rata-rata biaya haji ini adalah 98,8 juta rupiah. Lalu biaya yang dibebankan kepada para jemaah waktu itu diusulkan 69,1 juta rupiah atau sekitar 70% dari keseluruhan biaya. Sementara sisanya dibayar dari dana manfaat. Alhamdulillah, para wakil rakyat di DPR mendengar aspirasi masyarakat, terutama calon jemaah haji yang akan berangkat. Angkanya memang naik dibanding tahun yang lalu, tapi tidak sampai angka 69 juta rupiah. Sebagaimana yang mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah dengar beritanya, sudah baca, bahwa Panja DPR bersama pemerintah yang wakili oleh Menteri Agama telah menyepakati bahwa rata-ratanya yang awalnya 98 akhirnya menjadi 90 juta rupiah. Kemudian komposisinya jemaah dibebankan membayar 49,8 juta rupiah atau sekitar 55,3%. Jadi jauh turunnya. Sebulan diusulkan 70% akhirnya menjadi 55,3% atau sekitar 49,8 juta rupiah. Sementara sisanya disubsidi dari dana manfaat sebesar 40,2 juta atau 44,7%. Nah, ini tentu patut kita syukuri. Jadi walaupun angkanya naik 10 juta dibanding tahun yang lalu, jangan sampai hal ini calon jemaah tetap berkeluh kesah. Memang naik 10 juta. Tapi ini patut juga kita syukuri. Kenapa? Karena kenaikannya tidak sampai hingga 69 juta. Coba bayangkan kalau sempat di angka 69 juta. Lalu setoran awal jemaah waktu itu hanya 20 juta atau 25 juta. Maka setiap jemaah harus melunasi 44 juta lagi. Kalau dia pergi suami istri maka 88 juta. Ini tentu akan berat. Nah, sementara ini kenaikannya hanya 10 juta ya dari tahun lalu. Jadi kalau dia setoran awalnya 20 juta, maka tentu hanya 29 juta lagi yang harus dilunasi. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah,
terutama calon jemaah haji yang akan berangkat tahun ini. Kenapa pemerintah bersama DPR menaikkan setoran beban jemaah lalu mengurangi dana manfaat? Ini semata-mata untuk memastikan bahwa dana manfaat itu akan selalu ada sehingga jemaah-jemaah di tahun berikutnya juga dapat jatah. Jadi pemerintah khawatir nanti dana manfaat ini akan habis kalau subsidinya atau dana manfaatnya ini terlalu besar. Ini yang patut kita syukuri. Nah, kepada calon jemaah, ya, ini sejumlah kabupaten kota saya kira sudah nampak gambarannya siapa yang akan berangkat tahun ini. Tentu harapan kami, pesan-pesan kami adalah pertama, luruskan niat. Doa niat kita adalah ibadah. Perkuat fisik kita, perkuat mental kita, ya, terus latihan manasik, ya, biasakan sholat berjemaah ke masjid supaya nanti di tanah suci pun kita senantiasa terbiasa ke masjid, terutama Masjidil Haram di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah. Karena nilai pahalanya sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami mendoakan semoga nanti perjalanan ibadah haji jemaah haji Indonesia khususnya, tentu jemaah haji di seluruh dunia lancar, aman, lancar, dan bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan baik sehingga nanti memperoleh haji yang mabrur. Di mana Rasulullah SAW katakan, haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali adalah surga. Sekian saja informasi ini dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.